Malam mulai turun ketika Rina duduk di beranda rumahnya, ditemani secangkir teh melati yang masih mengepul. Sudah hampir 3 tahun ia menjalani hidup sebagai seorang janda setelah suaminya pergi dalam kecelakaan tragis. Sejak saat itu, ia sibuk membesarkan anak semata wayangnya, Ardi, yang kini berusia 8 tahun. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri, rasa sepi yang terkadang begitu mencekam. Rina bukan perempuan yang suka mengeluh, tapi di balik wajah teduh dan senyum hangatnya, ada ruang kosong yang tak terisi. Suatu hari, saat mengantar Ardi les di rumah salah satu temannya, ia bertemu dengan Dani, ayah dari teman Ardi. Dani, pria berusia awal 40-an, memiliki tatapan hangat dan senyum yang menenangkan. Ia juga seorang duda yang sudah lama ditinggalkan istrinya. Percakapan mereka awalnya biasa saja, hanya membahas anak-anak mereka. Tapi, semakin sering mereka bertemu, semakin banyak yang mereka bagi. Ternyata, Dani juga merasakan kesepian yang sama. Suatu malam, saat hujan turun, Dani mengantarnya pulang karena motornya mogok. Di depan pintu rumah, mereka berdiri dalam kebisuan. Rina bisa merasakan kehangatan yang berbeda, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Saat Dani menggenggam tangannya, ada desir halus di dadanya. "Rina, kau tak harus menjalani semuanya sendiri," suara Dani begitu lembut. Mata Rina berkaca-kaca. Ia tahu, ia rindu belayan. Bukan hanya fisik, tapi juga kehangatan hati yang selama ini terasa kosong. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rina merasa bahwa hatinya kembali hidup. Rina menarik napas dalam. Hangatnya genggaman tangan Dani masih terasa di kulitnya. Ia menatap pria itu, mencoba mencari jawaban dalam tatapan matanya. Ada ketulusan di sana. Sesuatu yang jarang ia temukan sejak kepergian suaminya. Aku sudah terbiasa sendiri, Dani," bisik Rina, meski hatinya berkata lain. Dani tersenyum tipis. "Terbiasa bukan berarti tak butuh seseorang," jawabnya lembut. Rina menunduk. Ada sesuatu dalam diri Dani yang membuat hatinya bergetar. Bukan sekadar perhatian yang ditunjukkan pria itu selama ini, tetapi cara Dani membuatnya merasa dihargai, dipahami, dan, lebih dari segalanya, diinginkan. Hujan semakin deras, butiran air membasahi rambut Rina yang terurai. Dani meraih selendang yang tersampir di pundaknya, dan dengan gerakan lembut, menyelimutkan ke tubuh Rina agar tak kedinginan. "Kau bisa masuk, aku tak ingin kau sakit," kata Dani. Rina tersenyum samar. "Kau juga, jangan lama-lama di sini." Dani mengangguk. Sebelum berbalik, tangannya sempat mengusap lembut punggung tangan Rina. Belayan singkat itu seperti aliran hangat yang menjalar hingga ke hatinya. Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang, memandangi jendela dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menyadari sesuatu, kesepian itu perlahan mulai pudar. Tapi benarkah ia siap membuka hatinya kembali? Rina menghela napas panjang, menatap bayangan dirinya di cermin kamar. Wajahnya masih sama, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berubah. Sejak pertemuannya dengan Dani malam itu, ada debar yang sulit ia abaikan. Namun, semakin ia membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan itu, semakin besar pula keraguannya. Ia masih seorang ibu, dan dunia tak hanya tentang dirinya. Keesokan harinya, di sekolah Ardi, Rina bertemu dengan Wati, ibu salah satu teman anaknya. Perempuan itu memang terkenal suka bergosip. Saat mereka tengah menunggu anak-anak keluar dari kelas, Wati berbisik pelan sambil tersenyum penuh arti. "Rina, aku dengar kau dekat dengan Dani, ya?" Rina terkejut. "Dengar dari siapa?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Wati tertawa kecil. "Ah, sudah jadi buah bibir, Rin. Hati-hati loh. Kau tahu sendiri, Dani itu duda. Banyak ibu-ibu di sini yang memperhatikannya. Jangan sampai kena omongan, ya?" Rina merasa dadanya sedikit sesak. Ia tak suka merasa dihakimi seperti ini. Namun, lebih dari itu, ia takut jika Ardi sampai mendengar gosip itu dan salah paham. Malamnya, saat sedang menemani Ardi belajar, anaknya tiba-tiba bertanya dengan polos, "Bu, tadi ada teman di sekolah yang bilang kalau ibu suka sama Om Dani. Itu benar?" Rina terdiam, hatinya mencelos. Ia tak menyangka gosip itu sudah sampai ke telinga anaknya. "Kamu dengar dari siapa, Nak?" "Teman-teman di sekolah," jawab Ardi, menatap ibunya dengan mata jernih. "Terus, Bu, ibu beneran suka sama Om Dani?" Rina menelan ludah, merasa ada beban berat di dadanya. Ia ingin menjawab dengan jujur, tapi ia juga tak ingin Ardi salah paham. "Nak, Om Dani orang baik. Ibu memang dekat dengannya. Tapi bukan berarti ibu melupakan ayahmu," jawabnya hati-hati. Ardi terdiam sejenak sebelum berkata lirih, "Kalau ibu bahagia, aku nggak apa-apa kok."
Rina menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Anak sekecil itu sudah bisa mengerti, sementara dirinya sendiri masih dipenuhi kebimbangan. Di luar jendela, hujan turun lagi. Rina menyadari, mungkin ini saatnya ia benar-benar menghadapi perasaannya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masa depan Ardi. Namun, apakah ia siap menghadapi dunia yang selalu punya sesuatu untuk dikatakan? Hari-hari berlalu, dan Rina semakin dekat dengan Dani. Namun, berbeda dari sebelumnya, kini mereka lebih berhati-hati. Rina sadar, gosip di lingkungan sekitar bisa menjadi masalah besar, terutama bagi Ardi. Mereka mulai memilih tempat pertemuan yang lebih tersembunyi. Kadang, Dani akan menjemputnya di gang belakang kompleks, jauh dari mata tetangga yang kepo. Mereka akan makan malam di kafe kecil di pinggiran kota, atau sekadar berjalan di taman saat malam mulai larut. Malam itu, Rina duduk di dalam mobil Dani, yang terparkir di tepi danau kecil di pinggiran kota. Hanya suara jangkrik dan riak air yang menemani mereka. "Apa kau yakin dengan ini, Rina?" tanya Dani, suaranya lembut namun penuh kekhawatiran. Rina menatap keluar jendela, matanya menerawang. Aku ingin ini berjalan perlahan dan aku takut dengan omongan orang. Takut jika Ardi jadi bahan ejekan di sekolah. Dani menghela napas. Ia meraih tangan Rina, menggenggamnya erat. "Aku mengerti, tapi aku juga tak ingin kita terus sembunyi. Aku ingin bersamamu, Rina. Bukan sekadar dalam bayang-bayang." Rina menatapnya, merasakan kehangatan dalam genggaman itu. Hatinya bergejolak. Ia ingin membalas perasaan Dani, tapi ada ketakutan yang masih membelenggu. Suara ponselnya bergetar, menginterupsi momen itu. Sebuah pesan masuk dari Wati. "Rina, aku lihat kau tadi pergi sama Dani. Hati-hati, banyak yang memperhatikan." Jantung Rina berdegup lebih kencang. Tangannya gemetar saat ia menunjukkan pesan itu kepada Dani. Dani mengusap wajahnya, terlihat frustrasi. "Aku tak mengerti kenapa mereka begitu peduli dengan hidup kita." "Aku juga tak tahu, Dan." Rina berbisik, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku takut kalau ini akan berdampak buruk pada Ardi." Dani menggenggam wajah Rina dengan kedua tangannya, menatapnya dalam-dalam. "Kita bisa menghadapinya bersama, Rina. Tapi kau harus percaya padaku. Jangan biarkan mereka mengendalikan hidup kita." Malam semakin larut, tetapi hati Rina masih penuh dengan keraguan. Bisakah ia benar-benar menjalani hubungan ini tanpa menyakiti siapapun? Atau, pada akhirnya, ia harus memilih antara kebahagiaannya sendiri atau ketenangan hidup yang sudah ia jalani selama ini? Pagi itu, Rina merasa ada yang berbeda. Saat ia berjalan menuju warung untuk membeli kebutuhan dapur, beberapa ibu-ibu yang biasa menyapanya justru berbisik-bisik. Tatapan mereka penuh arti, seolah menyimpan sesuatu yang ingin mereka ungkapkan, tapi sengaja ditahan agar menyakitkan. Saat Rina melewati mereka, Wati, perempuan yang sebelumnya mengirim pesan padanya, tiba-tiba memanggil. "Rina, sebentar," katanya dengan senyum sinis. Rina berhenti, menahan napas. "Ada apa, Wati?" "Kami cuma ingin mengingatkan, sebagai sesama perempuan." Wati menekankan kata-katanya. "Hati-hati dalam bergaul, apalagi kalau sudah punya anak. Nanti jangan sampai jadi bahan gunjingan." Beberapa ibu di sekelilingnya tertawa kecil, seakan ikut menikmati sindiran itu. Dada Rina terasa sesak. Ia tahu maksud mereka. Gosip tentang dirinya dan Dani sudah menyebar, dan kini ia menjadi bahan pembicaraan di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan tetap berusaha tenang, Rina menjawab, "Terima kasih atas perhatiannya, Wati. Tapi aku rasa hidupku bukan urusan kalian." Ia berbalik, mencoba melangkah pergi. Tetapi Wati menambahkan dengan suara lebih keras, cukup agar orang lain mendengar. "Kalau memang tak ada apa-apa, kenapa harus sembunyi-sembunyi?" Langkah Rina terhenti sejenak, tapi ia menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu, semakin ia menanggapi, semakin besar gosip yang akan beredar. Namun, hatinya bergetar hebat. Malam harinya, Rina menceritakan kejadian itu pada Dani. Mereka duduk di dalam mobil Dani yang terparkir di jalanan sepi. "Aku sudah menduganya," kata Dani, menghela napas panjang. "Aku bisa bicara dengan mereka kalau kau mau. Aku tak mau kau terus menjadi sasaran gosip." Rina menggeleng pelan. "Tidak, Dan. Itu justru akan memperkeruh keadaan. Aku hanya takut kalau ini sampai berdampak pada Ardi." Dani terdiam sejenak. "Kalau begitu, kita tak bisa terus seperti ini, Rina. Aku ingin hubungan kita jelas. Aku ingin bersamamu tanpa harus merasa bersalah atau takut." Rina menatapnya, merasakan ketulusan di mata pria itu. Namun di sudut hatinya, ketakutan masih menghantuinya. "Berikan aku waktu, Dan," bisiknya pelan.
Dani tersenyum tipis, meski ada kekecewaan di sana. Ia menggenggam tangan Rina erat, seolah ingin memastikan bahwa ia masih di sisinya. Namun, mereka tak menyadari bahwa di ujung gang, seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan besok pagi, berita tentang pertemuan mereka akan semakin liar tersebar di lingkungan mereka. Keesokan paginya, suasana di lingkungan perumahan semakin terasa berat bagi Rina. Saat ia keluar rumah untuk mengantar Ardi ke sekolah, beberapa ibu-ibu yang biasanya ramah kini hanya melirik sinis. Bahkan, ada yang sengaja berbisik-bisik sambil tersenyum mengejek. Ardi yang peka terhadap perubahan itu, menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Bu, kenapa mereka kayak gitu?" tanyanya polos. Rina mengusap kepala anaknya, mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa nak, ayo cepat masuk ke mobil." Namun, sebelum mereka sempat pergi, seorang ibu mendekat dengan wajah serius. Itu Bu Mira, salah satu orang yang cukup dihormati di kompleks karena suaminya seorang tokoh masyarakat. "Rina, aku mau bicara sebentar," katanya dengan nada tegas. Rina menoleh, mencoba tetap tenang. "Ada apa, Bu Mira?" Bu Mira menarik napas dalam, lalu menatapnya dengan sorot mata tajam. "Aku dengar banyak cerita tentang kau dan Dani. Aku tak ingin ikut campur, tapi sebagai seorang ibu, kau harus lebih berhati-hati. Lingkungan ini kecil, Rina," orang-orang berbicara. Rina merasa darahnya mendidih. "Dengan segala hormat Bu Mira, saya tidak melakukan hal buruk. Saya hanya menjalani hidup saya." Bu Mira menghela napas, lalu menurunkan suaranya. "Aku mengerti, Rina. Tapi, sebagai seorang ibu, kau harus memikirkan anakmu. Jangan sampai Ardi jadi bahan pembicaraan di sekolah." Kalimat itu menusuk hati Rina. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa hidupnya bukan urusan siapapun. Namun, Ardi ada di sampingnya, menatap dengan bingung. Akhirnya, Rina hanya tersenyum tipis. "Terima kasih atas nasihatnya, Bu Mira. Tapi saya tahu apa yang terbaik untuk anak saya." Ia segera masuk ke mobil dan menyalakan mesin, meninggalkan tatapan para ibu-ibu yang masih berbisik di belakangnya. Malam itu, Rina duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya. Ada pesan dari Dani. "Dani, aku dengar apa yang terjadi tadi pagi. Kau baik-baik saja?" "Rina, aku lelah dan aku tak menyangka mereka bisa sejahat ini." "Dani, aku ingin menemuimu. Kita perlu bicara." Setengah jam kemudian, Dani tiba di rumah Rina. Mereka duduk di teras belakang, jauh dari pandangan orang. Hanya ada lampu redup dan suara jangkrik yang menemani. "Aku tak ingin kau terus tersakiti begini," kata Dani, menggenggam tangan Rina. "Aku ingin kita berhenti sembunyi-sembunyi." Rina menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Dan, aku takut. Bukan hanya karena omongan orang, tapi karena Ardi. Aku takut ini akan membuat hidupnya sulit." Dani menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau begitu, kita bicarakan dengan Ardi. Jika dia menerimaku, kita tak perlu peduli dengan yang lain." Rina terdiam. Ini bukan keputusan yang mudah. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Dani benar. Ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mungkin sudah waktunya ia berani melawan. Namun, saat ia hendak menjawab, suara ketukan keras di pintu depan membuat mereka tersentak. "Brak! Brak! Rina! Keluar kau!" Itu suara Bu Wati. Rina menegang, sementara Dani langsung berdiri. Dari celah jendela, mereka bisa melihat beberapa ibu-ibu berkumpul di luar pagar rumahnya, dengan wajah penuh amarah. "Aku bilang juga apa? Malam-malam begini masih berduaan dengan laki-laki," teriak Bu Wati. "Dasar perempuan tak tahu malu." Dada Rina bergemuruh, tangannya mengepal kuat. Ini sudah keterlaluan. Sudah waktunya ia melawan. "Brak! Brak!" Ketukan di pintu semakin keras. Dari luar, suara Bu Wati menggema dengan kemarahan yang tak bisa ditahan. "Rina, keluar kau! Jangan sembunyi di dalam." Rina menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik Dani yang kini berdiri di sampingnya. Rahangnya mengeras menahan emosi. "Aku harus keluar," bisik Rina. Dani menahan lengannya. "Aku ikut denganmu." Dengan langkah mantap, Rina membuka pintu dan langsung disambut tatapan tajam dari para ibu-ibu yang berkumpul di depan rumahnya. Bu Wati berdiri di depan, tangannya bertolak pinggang, wajahnya penuh amarah. Di belakangnya, Bu Mira, dan beberapa ibu lain ikut menatap dengan sorot mata penuh penghakiman. "Kalian sudah kelewatan," kata Rina dengan suara tenang, meski hatinya bergejolak. "Kami yang kelewatan?" Bu Wati mendengus. "Justru kau yang tidak tahu malu. Seorang janda malam-malam berduaan dengan laki-laki di rumahnya. Apa kau pikir ini kampung remang-remang?" Beberapa ibu lain ikut bergumam setuju. Dani maju selangkah, suaranya dingin namun tegas.
Apa kalian tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain mengurus kehidupan orang lain? Bu Wati melotot ke arahnya. Dani, kau pikir kami bodoh? Kami tahu kau sering bertemu Rina diam-diam. Kalau memang kalian tak salah, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Rina mengepalkan tangannya. Matanya kini berkaca-kaca, bukan karena takut, tetapi karena marah. Kenapa kalian peduli? Suara Rina meninggi. Apakah aku pernah mengganggu hidup kalian? Apakah aku pernah merugikan kalian? Aku seorang janda, iya. Tapi, apakah itu artinya aku tidak boleh bahagia? Tidak boleh mencintai lagi? Kerumunan mendadak sunyi. Tak ada yang menyangka Rina akan melawan. Jangan bicara soal anakku, lanjut Rina, suaranya bergetar. Aku tahu apa yang terbaik untuk Ardi. Aku tahu batas-batasku. Tapi, aku juga manusia, Bu Wati. Aku juga berhak merasakan cinta dan kebahagiaan. Beberapa ibu mulai terlihat ragu, ada yang saling bertukar pandangan. Namun, Bu Wati belum menyerah. Kau bisa bilang apa saja, Rina, katanya sinis. Tapi ingat, lingkungan ini kecil. Orang-orang melihat dan menilai. Rina menarik napas panjang. Ia menatap langsung ke mata Bu Wati dan berkata dengan tenang namun penuh ketegasan. Aku tidak hidup untuk penilaian kalian. Dani menaruh tangan di bahu Rina, memberi dukungan penuh. Bu Mira yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mungkin kita memang sudah terlalu ikut campur. Suaranya lebih lembut dibanding Bu Wati. Tapi, Rina, kalau kau memang serius dengan Dani, buktikan bahwa hubungan ini bukan sekadar permainan. Rina terdiam. Dani menatapnya, seakan tahu apa yang harus dilakukan. Aku siap menikahi Rina, kata Dani mantap. Kerumunan kembali gaduh. Rina membelalakan mata, tak menyangka Dani akan mengatakan itu sekarang. Bu Wati mendengus dan mengibaskan tangannya. Kita lihat saja nanti, katanya sebelum pergi. Beberapa ibu lain mengikuti di belakangnya. Kini, tinggal Rina dan Dani berdiri di depan rumah. Malam terasa lebih dingin, tapi hati Rina justru terasa lebih hangat. Dan, kau serius? Tanyanya lirih. Dani menatapnya dalam-dalam. Aku mencintaimu, Rina. Aku ingin hubungan ini jelas, dan aku ingin kau merasa aman bersamaku. Air mata menggenang di sudut mata Rina. Ia tahu, ini bukan hanya tentang melawan gosip. Ini tentang memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Mungkin, sudah saatnya ia benar-benar membuka hati. Namun, di balik semua itu, ia masih bertanya-tanya. Apakah dunia akan membiarkan mereka hidup tenang? Setelah malam penuh konfrontasi itu, suasana di lingkungan perumahan masih terasa tegang. Gosip tentang Rina dan Dani semakin liar. Tapi setidaknya, Dani telah menunjukkan keseriusannya hari-hari berlalu, dan Dani mulai membahas pernikahan secara lebih serius. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah Rina, membicarakan langkah selanjutnya. Aku ingin melamar secara resmi, kata Dani, menggenggam tangan Rina. Aku akan datang ke keluargamu dan meminta restu. Rina tersenyum kecil, tapi ada kegelisahan di matanya. Aku takut dan keluargaku tidak mudah menerima orang baru, terutama setelah pernikahanku yang gagal dulu. Dani mengangguk, memahami ketakutannya. Aku siap menghadapi mereka. Yang penting, aku ingin kita menjalani ini dengan cara yang benar. Akhirnya, Dani menemui keluarga Rina di kampung halamannya. Ayah dan ibunya menerima kedatangannya dengan wajah datar, sementara kakaknya, Rudi, menatapnya penuh selidik. Apa jaminannya kau tidak akan menyakiti adikku? Tanya Rudi langsung, tanpa basa-basi. Dani menatapnya tegas. Aku mencintai Rina, dan aku ingin menjaganya. Aku tahu dia sudah pernah terluka, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Ayah Rina yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Kami tidak mau Rina jatuh ke tangan orang yang hanya bermain-main. Apalagi kau belum pernah menikah, sementara Rina sudah punya anak. Kau yakin siap menerima tanggung jawab itu? Dani menelan ludah, lalu berkata dengan mantap, saya siap. Saya menerima Rina dan Ardi sebagai bagian dari hidup saya. Suasana tegang sejenak. Rina menggenggam tangannya di bawah meja, memberi kekuatan. Akhirnya, ibunya menarik napas panjang. Kalau kau memang serius, buktikan dengan datang bersama keluargamu. Kita akan bicarakan ini lebih lanjut. Dani mengangguk. Ini belum kemenangan penuh, tapi setidaknya ada harapan. Sementara itu, di lingkungan rumahnya, gosip semakin menggila. Ada yang mengatakan pernikahan Rina hanya kedok agar bisa terus bersama Dani. Ada pula yang mencibir bahwa Dani hanya mencari sensasi. Suatu hari, Rina sedang berbelanja di warung, saat dua ibu-ibu mulai berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan. Katanya sih mau nikah,
Tapi entah benar atau tidak, jangan-jangan cuma mainan doang, kata seorang ibu sambil tertawa kecil. Iya, kalau beneran serius, kenapa nggak dari dulu? Kenapa harus tunggu digosipin dulu baru mau menikah? Timpal yang lain. Darah Rina mendidih, tapi ia memilih tetap diam. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Namun, malam harinya, Dani yang mendengar hal itu tak bisa tinggal diam. Ia menemui Bu Wati, yang jelas merupakan penyebar gosip terbesar di lingkungan itu. Bu Wati, kata Dani, nadanya dingin namun terkontrol. Saya datang ke sini bukan untuk mencari masalah. Saya hanya ingin meminta satu hal, hentikan gosip yang tidak perlu. Bu Wati melipat tangannya di dada. Gosip? Saya hanya mengatakan yang saya dengar. Dani menatapnya tajam. Saya sudah melamar Rina secara resmi. Kami akan menikah. Jadi, tolong beri kami ketenangan. Bu Wati mendengus, tetapi ada sedikit perubahan di ekspresinya. Mungkin, dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa Dani memang serius. Kalau begitu buktikan, katanya akhirnya. Kalau memang kau laki-laki yang bertanggung jawab, lakukan pernikahan yang layak. Jangan sembunyi-sembunyi. Dani tersenyum tipis. Kami memang tidak akan sembunyi-sembunyi, Bu. Kami akan menikah dan kami tidak butuh persetujuan siapapun selain keluarga kami sendiri. Bu Wati terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah berbagai rintangan, akhirnya hari pernikahan mulai dipersiapkan. Rina dan Dani memutuskan untuk menggelar acara sederhana. Cukup dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, masih ada pertanyaan di hati Rina. Apakah semua ini akan berjalan lancar? Ataukah masih ada ujian lain yang menanti sebelum ia benar-benar bisa menemukan kebahagiaannya? Hari pernikahan semakin dekat. Setelah melalui banyak rintangan, akhirnya Rina dan Dani bisa fokus pada persiapan mereka. Meskipun sederhana, pernikahan ini sangat berarti bagi mereka. Sore itu, Rina dan Dani pergi bersama ke butik untuk memilih baju pernikahan. Mereka ingin sesuatu yang simpel, tetapi tetap elegan. Aku masih tidak percaya kita sampai di titik ini, kata Rina sambil menyentuh gaun berwarna putih gading. Dani tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Aku juga, tapi aku yakin ini yang terbaik untuk kita. Rina menatap wajah Dani, merasakan ketulusan dalam sorot matanya. Setelah selesai memilih pakaian, Dani mengajak Rina untuk makan malam di sebuah restoran di luar kota. Mereka ingin menghabiskan waktu berdua sebelum hari besar tiba. Di meja makan, Dani menatap Rina dalam-dalam. Aku tahu perjalanan kita tidak mudah, tapi aku ingin kau tahu. Aku akan selalu ada untukmu, Rina. Rina tersenyum, merasa hatinya menghangat. Dan, aku juga ingin kau tahu, aku sangat menghargai semua yang telah kau lakukan. Aku sudah lama takut untuk mencintai lagi, tapi kau membuatku percaya bahwa cinta kedua bisa lebih indah. Mereka menghabiskan malam itu dengan penuh kebahagiaan. Saat hendak pulang, hujan turun deras. Dani lalu menggenggam tangan Rina dan berkata, "Bagaimana kalau kita menginap di hotel saja malam ini? Perjalanan pulang akan terlalu melelahkan dalam hujan deras begini." Rina sempat ragu, tapi melihat keseriusan Dani, ia akhirnya mengangguk. Mereka memilih sebuah hotel kecil dengan suasana nyaman. Malam itu, di dalam kamar hotel yang tenang, Rina dan Dani hanya terdiam sejenak, membiarkan keheningan mengisi ruang. Hujan di luar masih jatuh perlahan, memberikan sentuhan suasana yang lebih intim. Rina duduk di tepi ranjang, menatap tangan Dani yang kini menggenggam lembut tangannya. Ia merasa ada ketenangan yang datang, seolah dunia di sekitar mereka tak lagi penting. Semua yang ada hanya mereka berdua. Dan, Rina memulai. Suaranya lembut dan penuh keraguan. Aku takut pernikahan ini akan menjadi beban. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Dani menatapnya dengan penuh perhatian, menarik napas panjang. Rina, kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tahu bagaimana perjalananmu, dan aku tahu betapa beratnya apa yang sudah kau lalui. Rina menunduk, air matanya mulai menggenang. Aku tidak pernah membayangkan akan ada kesempatan untuk mencintai lagi. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk sepenuhnya percaya lagi. Dani menggeser tubuhnya mendekat, memiringkan tubuhnya sedikit agar bisa lebih dekat dengan Rina. Dengan lembut, ia mengangkat dagu Rina dan menatapnya dengan penuh kasih. Aku tidak akan pernah memaksamu, Rina. Aku di sini, denganmu, bukan untuk menyelesaikan segala sesuatunya, tapi untuk berbagi. Aku ingin kita berdua tumbuh bersama. Rina merasa hatinya bergetar. Kata-kata Dani menyentuh bagian terdalam dari dirinya yang sudah lama terluka. Ia menatapnya, mencari keyakinan di matanya, dan yang ia temukan hanya ketulusan, yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Tapi,
Bagaimana jika aku tidak cukup baik untukmu? Tanyanya dengan suara hampir bisu, menahan tangis. Dani mendekatkan wajahnya ke wajah Rina, hanya beberapa inci saja. Ia membiarkan kedekatan itu menciptakan perasaan yang begitu dalam. Rina, aku tidak pernah melihatmu sebagai cukup atau tidak cukup. Bagiku, kau lebih dari cukup. Kau adalah segalanya yang aku harapkan. Air mata Rina akhirnya jatuh, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang perlahan menyelimuti hatinya. Ia merasakan beban yang selama ini ia bawa di pundaknya mulai menghilang, seolah Dani mengangkatnya perlahan-lahan. Aku takut, Dan, kata Rina, suaranya bergetar. Aku takut jika aku mencintaimu lebih dalam, aku akan kembali terluka. Aku takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Ardi atau istri yang baik untukmu. Dani menggenggam tangan Rina lebih erat, lalu merangkulnya dalam pelukan hangat. Rina, kau sudah menjadi ibu yang luar biasa untuk Ardi. Tidak ada yang bisa meragukan itu. Dan soal kita, aku ingin berjalan bersamamu pelan-pelan. Tidak ada yang terburu-buru. Kita akan belajar bersama. Rina membenamkan wajahnya di dada Dani, menangis dalam pelukan itu. Ia merasa nyaman, merasa seperti pulang ke tempat yang aman setelah sekian lama terombang-ambing dalam ketakutan dan keraguan. Terima kasih, Dan, bisiknya. Terima kasih karena sudah ada untukku. Dani mengusap punggungnya perlahan. Memberi kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang benar-benar peduli. Kau tidak perlu berterima kasih, Rina. Aku ingin ini. Aku ingin ada di sisimu. Selama apapun perjalanan kita. Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan perasaan itu mengalir bebas. Hujan di luar masih terdengar, tetapi tidak ada lagi rasa cemas atau ragu yang mengisi hati mereka. Malam itu, mereka berdua saling menyatukan perasaan, tanpa kata-kata yang perlu diucapkan lebih lanjut. Cinta itu ada, dalam keheningan, dalam setiap sentuhan dan kata yang penuh makna. Setelah malam penuh perasaan itu, Rina dan Dani kembali ke kehidupan mereka, namun dengan ikatan yang semakin kuat. Waktu yang mereka habiskan bersama di hotel itu menjadi titik balik bagi keduanya. Tak ada lagi keraguan yang menghalangi mereka untuk berjalan menuju hari bahagia itu. Hari pernikahan yang mereka impikan akhirnya tiba. Rina mengenakan gaun pengantin sederhana namun elegan, sementara Dani mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya, senyumnya lebih lebar dari biasanya. Hari itu, tidak ada yang lebih penting bagi mereka selain satu sama lain. Di hadapan keluarga dan sahabat terdekat, Rina dan Dani mengucapkan janji mereka untuk saling mencintai dan mendukung, dalam suka maupun duka. Dani memegang tangan Rina dengan penuh keyakinan, sementara Rina, dengan mata yang penuh harapan, menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk menyerahkan hatinya sepenuhnya. I vow to love you, to cherish you, and to be your partner, no matter what life brings. Kata Dani dengan suara penuh kasih saat giliran mengucapkan sumpah pernikahan. Rina tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku berjanji akan selalu berada di sampingmu dan kita akan menghadapi segala hal bersama. Mereka berdua saling bertukar cincin, simbol komitmen yang tak tergoyahkan. Ketika mereka saling mencium, semua yang ada di sekitar mereka terasa menghilang. Dunia mereka hanya berputar di sekitar kedekatan dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Setelah upacara, saat resepsi dimulai, suasana penuh tawa dan kebahagiaan mengisi ruangan. Ardi, putra Rina, juga berada di sisi mereka, senyumnya yang lebar menambah kebahagiaan hari itu. Dani selalu memperlakukan Ardi seperti anaknya sendiri, dan Rina merasa hatinya semakin tenang melihat hubungan mereka yang semakin erat. Malam itu, mereka berdua berjalan bersama di sepanjang taman kecil di belakang gedung pernikahan. Langit dipenuhi bintang, dan udara malam terasa sejuk. Mereka berhenti sejenak, berdiri di bawah pohon besar yang melambangkan kekuatan dan keteguhan. Dani menggenggam tangan Rina dengan erat. Ini bukan hanya tentang kita, Rina. Ini tentang kita bertiga, keluarga kecil kita. Aku siap menjalani kehidupan ini bersamamu dan Ardi. Rina menatapnya dalam-dalam, merasa kehangatan dari setiap kata yang keluar dari mulut Dani. Dan, aku siap juga. Kita akan membangun hidup baru bersama. Aku percaya kita bisa melewati segalanya, asalkan kita bersama. Mereka saling tersenyum, dan dalam senyuman itu, segala keraguan yang pernah ada di hati Rina kini hilang. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Rina dan Dani berdiri berdampingan, merasa bahwa mereka telah menemukan tempat di mana mereka benar-benar belong. Di satu sama lain. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi tidak ada lagi rasa takut atau khawatir. Mereka siap untuk menapaki kehidupan baru bersama, dengan cinta yang semakin kuat.
Dengan pernikahan ini, hubungan Rina dan Dani semakin menguat, bukan hanya karena mereka mencintai satu sama lain, tetapi juga karena mereka belajar untuk saling menerima dan tumbuh bersama. Mereka telah melewati banyak hal, tetapi kini mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Begitulah akhir kisah mereka, kisah tentang dua hati yang menemukan kedamaian di antara badai dan akhirnya bersatu dalam kebahagiaan yang tulus. Cerita ini telah berakhir, tetapi perjalanan mereka bersama baru saja dimulai. Semoga kisah ini memberikan kesan yang hangat dan penuh harapan.